Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kori Nur Ardani dari FKIP Unilak Pendidikan Biologi. Nah, dalam pelajaran Zoologi Vertebrata, kami mempelajari 5 subkelas pada hewan vertebrata. Pertama ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga tugas kami mengenai aves. Baiklah, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aves. Aves merupakan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis dalam kulit dan juga merupakan modifikasi sisik pada reptil. Baiklah, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pada aves. Aves memiliki tubuh yang beragam, yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan juga ekor. Aves memiliki paruh, tidak memiliki gigi, tidak memiliki lidah, dan bentuk paruh pada burung disesuaikan pada jenis makanannya. Aves memiliki sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan, bertengger, dan untuk mencengkram mangsanya. Aves memiliki sayap untuk terbang. Kecepatan aves beragam mulai dari 30 sampai 75 km per jam. Aves bernapas menggunakan paru-paru yang berhubungan langsung dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Baiklah, kita akan memperhatikan morfologi dari aves. Dia memiliki penutup mata, lubang hidung, paruh untuk makan dan tidak bergigi, penutup telinga, dorsal yang ditutupi oleh bulu. Dia juga memiliki leher yang pendek, terus memiliki sayap untuk dia terbang atau bergerak. Sayapnya yang ditutupi bulu, bulu sayap sekunder, bulu sayap primer, ekor dengan bulu yang besar, kulit kering dan bersisik pada bagian kakinya, dan dia memiliki 4 jari kaki. Selanjutnya, mengenai anatomi pada aves. Yang pertama, dia memiliki tombolo, lalu ada jantung, paru-paru, lambung, kantung udara, empedal, dan juga memiliki hati. Nama saya Erika Sulianis Teguh. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya lebih menjelaskan ke kerangka tulang merpati. Yang pertama itu di bagian atas itu ada tengkorak, itu di kepalanya. Yang kedua itu ada rongga mata, rahang, tulang leher, ini dia tulang lehernya, tulang rusuk, ini dia, tulang dada, tulang kering, tulang sayap, ulna, yang ini dia ulnanya, terus radius, yang ini, yang kalau dia dibelah itu kan ada 2, kalau kita di paha, terus humerus, ini di tahap depan, tulang sayap depannya, terus tulang panggul, terus tulang paha, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya itu ada sistem pencernaan makanan. Itu dimulai dari mulut. Ini dia mulut. Terus dia itu masuk ke esofagus. Terus tembolo. Ini dia tembolo, itu dia pada burung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanannya. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu lambung kelenjar. Ini dia lambung kelenjar. Terus ke lambung, usus halus, ini dia usus halus, baru usus besar, terus keluarnya ke kloaka. Terus selain itu, sistem pencernaan makanan pada burung itu dia juga mempunyai kelenjar lidah, kelenjar pankreas, dan kelenjar hati. Selanjutnya itu tipe paruh pada burung. Ini dia jenis-jenis tipe paruh pada burung berdasarkan jenis makanan. Ini berdasarkan
dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu jenis makanannya itu ikan dan cacing. Itu contohnya itu pada itik. Ini memiliki ciri paruh seperti susu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dan air dari air dan lumpur. Selanjutnya itu jenis makanannya itu ular, ayam, kelinci. Contoh burungnya itu pada elang. Denny memiliki ciri paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyakkan makanan yang berupa daging. Selanjutnya itu jenis makanannya itu biji-bijian. Contohnya itu pada pipit. Contohnya itu pada pipit. Terus dia itu ciri-ciri paruhnya itu pendek, tebal, dan runcing untuk memecahkan biji-bijian seperti padi. Selanjutnya itu jenis makanannya itu serangga. Ini contoh burungnya itu pelatuk. Dia itu memiliki paruh yang runcing, agak panjang untuk memanjat kayu di waktu dia tidak terbang berbeda. Jadi ini pada burung. Jadi ini peredaran darahnya tertutup dan bengkok. Selanjutnya itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada burung itu ada ginjal, paru-paru, dan kulit. Kalau ginjal itu terdiri dari sepasang ginjal berwarna coklat, namun pada atas tidak terdapat kandung kemih, dan saluran ureternya akan berlangsung menuju kloaka. Kloaka ini terdiri atas 3 saluran. Yang pertama itu saluran urin, saluran kotoran, dan saluran reproduksi. Burung bernapas dengan paru-paru yang terdapat di bagian dada dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dan dari metabolisme itu burung juga memiliki 4 pundi-pundi udara. Selanjutnya itu kulit. Kulit pada burung ini tidak semua berfungsi sebagai sistem ekskresi. Dia hanya pada bagian ekor. Ini yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyaknya ini juga berfungsi untuk agar bulu-bulu burung itu tidak mudah basah dan berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada burung. Selanjutnya itu sistem alat indera dan saraf. Sistem alat indera dan sarafnya itu burung itu memiliki lidah, namun lidahnya itu tidak dapat dijulurkan. Selanjutnya itu dia memiliki mata dan sistem keseimbangan, sehingga waktu burung terbang tidak terjadi kesalahan. Oke, nanti dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Apes, yang dimana untuk klasifikasi dari Apes ini yang pertama itu ada Ordorosales, dimana Ordorosales itu paruhnya itu pendek, terus kakinya mengais. Contohnya itu pada burung bangau, ayam kalkun, dan ayam biasa yang kita temui. Terus yang kedua itu ada Ordoratites, dimana pada ordo ini beberapa dapat terbang. Terus yang ketiga itu ada ordo Anseriformes, di mana pada ordo ini tuh dia tuh mempunyai selaput renang itu, terus paruhnya melebar atau menyayat, dan kakinya itu pendek. Untuk contohnya itu pada angsa, itik, bebek yang pada umumnya kita temui itu. Terus selanjutnya pada ordo Ciconiformes. Jadi pada ordo Ciconiformes ini dia tuh ciri-cirinya itu dia paruhnya panjang, memakan hewan di air. Terus tungkanya juga panjang, seperti yang kita ketahui pada burung bangau kan. Contoh itu pada burung bangau. Jadi burung bangau itu kan dia paruhnya itu kan panjang, terus tangkainya juga panjang. Kan burung bangau ini memakan hewan di air, contohnya kayak ikan. Terus berikutnya ada Coraciformes, dimana Coraciformes itu dia tuh berparuh besar, terus kepalanya besar, terus tungkainya juga besar. Contohnya itu pada burung raja. Kita lihat pada burung raja itu kan dia paruhnya itu besar, kepalanya juga besar, tapi tungkainya itu pendek. Berikutnya itu pada ordo Columbiformes, di mana pada ordo Columbiformes ini dapat diketahui bahwa ordo ini pemakan biji, terus paruhnya itu pendek.
Contohnya itu pada burung merpati, kita lihat saja pada burung merpati itu di mana paruhnya itu pendek. Terus itu pada burung merpati itu dia itu pemakan biji. Terus berikutnya itu ada ordo Apodiformes, di mana pada ordo ini dia itu paruhnya itu lembek, terus lidahnya itu panjang. Dia itu pada ordo ini dia itu membuat sarang dari ludah. Contohnya itu kayak elang. Dan selanjutnya itu ordo Oscines, di mana pada ordo Oscines ini pita suaranya itu bagus, pemakan biji dan bertengger. Jadi pada ordo Oscines ini 3 kakinya di depan, 1 kaki di belakang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ordo Apterigiformes. Yang pertama, ciri-ciri dari ordo tersebut: bulu panjang seperti rambut, tidak bercabang, sayap kecil, lubang hidung di ujung hidung, mata kecil, sternum tanpa cairan sterni, leher dan tangkai relatif pendek, aktif pada malam hari. Selanjutnya itu pada ordo Casuariiformes. Yang pertama, ciri-ciri dari ordo ini: ukuran tubuh besar, sayap kecil, kepala berbulu tipis, leher dan badan tebal, bulu cabang aftershaft, panjangnya sama dengan shaft, kaki berjari 3 dan 1 di antara yang bercakar. Selanjutnya itu sternum tanpa cairan sterni. Contoh dari ordo ini adalah pada burung kasuari. Selanjutnya itu adalah tentang ordo Falconiformes. Ciri-ciri pada ordo ini: paruh pendek, ujung melengkung dan runcing tapi tajam, paruh dan kuku tajam melengkung, predator, aktif siang hari, mampu terbang cepat, makanan berupa pertata kecil. Contoh dari burung ini adalah burung elang. Selanjutnya yaitu ordo Cuculiformes. Ciri-cirinya yaitu kaki dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang, ekor panjang, paruh sedang, parasit. Selanjutnya itu ordo Caprimulgiformes. Ciri-cirinya: paruh kecil dan lunak, tepi paruh back atas tertutup oleh bulu-bulu paraba, kaki kecil dan lunak, aktif pada malam hari, makanan berupa serangga malam. Selanjutnya itu adalah ordo Cariamiformes. Contohnya Cariamiformes ini adalah kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetikanya. Ordo ini terdiri dari famili Cariamidae yang hanya ada 2 spesies dan ordo Apes yang telah punah, yakni famili Forushachidae. Contoh dari spesies ini adalah Cariama cristata. Baiklah, selanjutnya itu tentang ordo Psittaciformes. Ciri-ciri dari ordo ini: paruh pendek sempit, tepi tajam, ujung berkait. Selanjutnya itu paruh bagian atas bersendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak. Kaki dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Kaki diadaptasikan untuk memanjat, ditemukan di hutan tropis dan subtropis, makanan berupa buah. Contoh dari ordo ini adalah burung kakak tua. Selanjutnya yaitu peran apes dalam kehidupan. Sebagai peran apes dalam kehidupan adalah sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok atau shuttlecock, dan pengisi bantal bulu ayam untuk membuat kemoceng. Selanjutnya itu sebagai bahan pembuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Selanjutnya itu pemangsa alamiah, yaitu memangsa ulat dan serangga. Sebagai hiburan, misalnya pada burung suara yang bagus, burung yang ada dalam permainan sirkus. Telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan vitamin, dan sarang walet dapat disop sarang burungnya.